Orang Kristen pasti tahu bahwa tidak ada keselamatan selain daripada Kristus. Keselamatan adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan cuma-cuma melalui pernyataan karya Kristus, seperti yang dinyatakan di dalam ayat-ayat berikut ini. Hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi, seharusnya. Namun masih ada beberapa pokok yang dipertanyakan mengenai keselamatan, salah satunya yang berasal dari ayat ini. Dari ayat ini timbul pertanyaan, jika keselamatan memang anugerah dari Allah, lantas kenapa kita masih harus mengerjakannya? Seolah itu belum selesai atau belum sempurna. Atau apakah keselamatan itu adalah hasil dari pekerjaan, upaya, atau jerih lelah kita? Ataukah keselamatan harus dibantu atau dilengkapi dengan pekerjaan atau perbuatan baik kita? Mungkin bagi beberapa orang mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Namun masih banyak orang Kristen yang bingung dan tidak tahu apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan karena itu, mari kita bahas dalam video ini. Yang pertama, yang menjadi sorotan adalah kata kerjakanlah, yang tampaknya harus dilakukan supaya beroleh keselamatan yang dimaksud. Padahal tidaklah demikian. Keselamatan adalah anugerah Allah yang didapat dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dan ayat 47 sampai 48. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Tidak ada bagian lain di Alkitab yang menentang hal ini. Kalaupun ada yang tampak demikian, itu hanya penafsiran yang keliru. Lantas apa maksud dari perintah kerjakanlah keselamatanmu? Maksud dari perintah itu ialah mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima, yang dikaruniakan Allah kepada kita, bukan mengerjakan supaya menghasilkan keselamatan yang belum dimiliki. Analoginya seperti kalimat kerjakan sawahmu atau kerjakan bisnismu. Apa berarti dia belum punya sawah atau bisnis? Tentu dia sudah punya dan dia harus mengerjakannya. Begitulah ungkapan kerjakanlah keselamatanmu. Itu bukan tujuan akhir, tapi awal yang baru karena kita sudah di dalamnya dan tinggal harus mengerjakannya. Yang kedua, yang juga harus dipahami adalah bahwa tujuan utama hidup orang Kristen yang diselamatkan adalah bukan masuk surga. Bukan. Kalau memang itu tujuan utamanya, maka setelah diselamatkan, Tuhan akan mematikan semua orang supaya semua selesai, semua masuk surga. Tapi kenyataannya tidak begitu. Tujuan utama kehidupan orang Kristen itu menjadi serupa dengan Kristus dan merepresentasikan Dia di dunia ini, baik dalam pikiran maupun tindakan. Jadi setelah diselamatkan, hidup harus meneladani Yesus Kristus, bukan sama seperti sebelum diselamatkan atau bahkan lebih parah. Itu yang dimaksud di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kita yang berdosa ini adalah alasan mengapa kita kemudian bukan lagi orang-orang yang hidup di dalam dosa. Dan Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Keselamatan yang Tuhan karuniakan, kasih karunia-Nya yang berlimpah, bukan alat untuk berbuat dosa. Orang Kristen seharusnya bukan seperti orang-orang yang dinyatakan di dalam Yudas 4. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang mengatasnamakan kasih karunia, anugerah, atau karya keselamatan Allah untuk berbuat dosa sesuai hawa nafsu mereka. Mereka itu tidak hidup di dalam kasih karunia, melainkan menyangkal Kristus sama sekali. Orang Kristen sudah hidup di dalam kelimpahan kasih karunia, dan karena itu kita berbuat hal-hal yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, sekalipun kata kerjakanlah adalah kata perintah untuk melakukan sesuatu, namun tetap kemampuan itu bukan dari manusia.
Allah sendirilah yang mengerjakannya di dalam diri manusia, baik kemauan dan pekerjaan, seperti yang dinyatakan dalam Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Manusia yang mengerjakannya, tapi tetap Allah berkarya atas pekerjaan itu. Itu bukan jeripaya manusia itu sendiri. Hal inilah yang juga sudah dinyatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menjadi orang Kristen berarti percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadi diselamatkan. Kemudian kita harus berbuah lebat yang tampak dari perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah dan berdampak bagi orang lain. Yang dilakukan bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi karena sudah diselamatkan. Yang dilakukan bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita dan menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22. Ini dapat dianalogikan seperti tim orkestra yang besar, di mana semua pemain memainkan perannya masing-masing. Tapi ada satu sosok yang bekerja di luar diri pemain-pemain itu, tapi sekaligus juga bekerja di dalam permainan mereka. Dia adalah sang konduktor. Tanpanya, puluhan pemain orkestra tidak akan sempurna dikatakan orkestra. Demikianlah kita yang mengerjakan keselamatan kita. Kita yang mengerjakannya, tapi ada sosok di luar diri kita yang mengerjakan keselamatan itu. Dan sekaligus dia juga bekerja di dalam diri kita dan pekerjaan kita. Dialah Tuhan Allah itu sendiri. Dan tanpanya pekerjaan itu hanya sia-sia belaka. Jadi, orang Kristen sudah diselamatkan dan itu kasih karunia yang cuma-cuma dari Allah melalui karya salibnya. Bukan hasil usaha manusia yang kemudian mendapatkan upah, keselamatan atau masuk surga. Orang Kristen harus mengerjakan keselamatannya yang sudah ada, sudah selesai, sudah Allah berikan, dan bukan mengerjakan untuk meraihnya. Karena tujuan utama orang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan mengerjakan keselamatan itu juga adalah karya Allah di dalam diri kita, karya Roh Kudus, dan tetap bukan upaya manusia seutuhnya. Dan itulah jawaban untuk pertanyaan, apa maksudnya kerjakanlah keselamatanmu?